Ya, halo Sobat Mas Mantri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol. Halo Sobat Mas Mantri, kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja ya yang di Indonesia sana. Jangan sampai gegabah karena COVID masih tetap menjadi momok buat kita semua. Jadi jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga tetap semangat. Dari Amsterdam, Mas Mantri kali ini nge-vlog lagi. Dan kali ini sebenarnya cukup momen yang istimewa karena sedang menjalani masa puasa atau di bulan Ramadan. Jadi Mas Mantri kali ini pengen banget ngasih tahu suasana kerja di bulan Ramadan atau kerja saat berpuasa. Iya, sebelumnya mohon maaf Mas Mantri baru bisa vlog lagi di saat puasa sudah menjelang masa akhir. Karena sebelumnya ya Mas Mantri berhalangan. Jadi untuk itu mohon maaf, dan ya semoga puasa kita semua dan Anda yang menjalankan ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa kali ini sudah merupakan puasa yang lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena bertepatan pada bulan April Mei, yaitu musim semi. Nah, di musim semi ini sudah berbeda daripada sebelumnya, yaitu musim panas. Jadi pada saat musim panas kemarin-kemarin itu puasanya lumayan sangat panjang, sekitar 21 jam di Belanda. Nah, jam 3 sahur, kemudian jam setengah 11 baru maghrib. Jadi bisa dibayangkan cukup lumayan. Dan suasananya biasanya juga kalau musim panas itu bukan hawa panasnya saja ya, tapi juga tantangan-tantangan yang ada di luar ketika musim panas. Ya kalau cuman tantangan warteg aja sih kayaknya nggak seberapa deh. Tapi tantangan yang lain itu yang bikin kita ya bikin menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini ada yang ngebel guys, jadi Mas Mantri harus lihat dulu siapa yang ngebel dan Anda perlu apa ya. Nah, jadi alhamdulillah pada tahun ini sudah lebih pendek, sekitar 19 jam saja. Jadi buka puasa itu jam 9.15, kemudian subuh itu sekitar jam 4 gitu. Jadi ini sudah lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan puasa-puasa yang akan mendatang itu akan lebih pendek lagi ya. Jadi apalagi kalau saat dapatnya musim dingin itu akan sangat pendek. Cuman saya yakin juga pasti akan ada tantangan tersendiri, yaitu ketika musim dingin itu badan itu malah terasa cepat lapar gitu ya, cepat lapar. Ngomong-ngomong tantangan, bagaimana tantangan puasa di Belanda ini saat kerja ya? Apa yang Mas Mantri rasakan, alami sendiri, yaitu terutama mengantuk ya. Jadi apalagi kalau harus dinas pagi, ya memang karena ritme tidur atau ritme istirahat itu juga terganggu. Maka dari itu ya pada saat harus dinas pagi itu, kalau pagi itu masih agak lemas, masih mengantuk. Nah, jadi kalau pagi itu mengantuk berat ya, karena setelah sahur dan subuh melanjutkan tidur, kemudian 1 jam harus bangun lagi atau 1-2 jam harus bangun lagi dan harus bekerja. Itu ya untuk berangkat kerja itu juga lumayan tantangannya. Nah, tantangan seperti ini lebih berat lagi ketika musim panas, karena pada musim panas itu jam 2 biasanya baru selesai taraweh. Kemudian jam 3 itu sudah imsak ya, sudah memasuki subuh. Jadi kita punya 1 jam untuk sahur dan kemudian melanjutkan puasa lagi. Bisa dibayangkan kalau misalnya harus dinas pagi. Bagaimana suasana Ramadan di pekerjaan?
Nah ini alhamdulillah, jadi Ramadan itu di Belanda itu sudah merupakan satu kebudayaan ya. Jadi untuk orang Belandanya juga sudah familiar sekali dengan Ramadan atau puasa. Jadi banyak orang-orang yang mengerti, baik klien maupun kolega ya, walaupun mereka non muslim, walaupun mereka bule, mereka sangat memberikan ya penghormatan atau pertimbangan gitu. Kalau misalnya mereka menanyakan bagaimana keadaannya, bahkan sampai yang kalau agak ekstrim dalam artian mereka yang nggak ngerti banget itu malah khawatir dengan kondisi kita ya, ketika misalnya kita harus bekerja kemudian sedang menjalani puasa, mereka kadang karena kekhawatiran mereka nanyain misalnya, kamu nggak apa-apa, khawatir misalnya, atau kamu dehidrasi atau lemes, kamu minum aja gitu, 1 gelas lah atau apa gitu kan. Nah itu saya kan itu karena mereka nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita yakinkan, kita kasih penjelasan, mereka ya nggak apa-apa. Jadi artinya bukan karena untuk niat supaya kita batal, itu karena ketidakmengertian. Jadi artinya yang perlu saya tekankan di sini bahwa puasa itu sudah merupakan kebudayaan. Jadi di TV-TV, di secara politik juga itu merupakan pembicaraan tahunan ya. Bahkan ada klien Mas Mantri yang kemarin itu menanyakan, bagaimana dengan iftar kamu katanya. Jadi bahkan ngomong untuk buka itu dengan bahasa iftar, cukup enak untuk didengar, dalam artian ya kita sebagai muslim sangat dipertimbangkan gitu. Nah, bagaimana dengan suasana tarawih dan buka bersama? Dalam masa yang normal, ketika sebelum ada corona, di masjid-masjid ya, masjid Indonesia, masjid Turki dan dimanapun itu mereka selalu mengadakan buka puasa bersama juga gitu. Nah kalau di masjid Indonesia biasanya juga sama seperti itu, mengadakan buka bersama kemudian tarawih. Jadi sebelum ada pandemi corona itu biasa kita lakukan. Dan di salah satu masjid di Indonesia tarawihnya itu dilakukan di satu hall, sport hall ya. Dan itu dilakukan berjamaah dengan imam dari Indonesia, berjamaah dengan umat muslim lain dari Maroko dan juga dari Turki. Jadi tidak hanya dari Indonesia saja, dan itu mendapatkan sambutan yang sangat-sangat baik sekali dari komunitas Maroko Turki, karena imam yang dipanggil atau imam yang didatangkan dari Indonesia memiliki suara yang sangat merdu, dan ya bisa dikatakan imam tersebut sangat dicintai oleh komunitas Maroko dan Turki juga gitu. Karena pada tahun ini masih pandemi ya, banyak masjid juga yang tutup ya, jadi tidak melaksanakan tarawih, jadi tarawih from home saja, dikarenakan ya karena masih pandemi. Adapun kalau yang buka itu masih sangat terbatas biasanya, apalagi kalau kemarin-kemarin itu juga ada pemberlakuan jam malam di Belanda. Nah jam malam ini baru dibuka sekitar 1 minggu yang lalu, alhamdulillah ya. Dan di masjid Indonesia sudah baru buka kembali untuk tarawih, tapi juga terbatas dan masih menjalankan prokes corona. Jadi memang di 2 tahun ini bisa dikatakan cukup sepi ya. Saya tidak tahu nanti bagaimana dengan suasana sholat Idul Fitri, karena di tahun kemarin itu juga sholat Id dilakukan dari rumah saja. Mungkin ada kemungkinan bahwa pada tahun ini bisa dilaksanakan di masjid, tapi juga dengan keterbatasannya gitu.